Baik, selamat pagi untuk Ibu Nilu dan untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok pemateri 6 akan membawakan materi dengan judul keunggulan dan bakat istimewa. Lalu anggota kelompok pemateri 6, yaitu yang pertama ada Pintasuci Watigulo, NIM-nya 18084. Lalu Kurnia Alfa Alfionita dengan NIM 18093. Kemudian Kristiana Ratna Wikaningtyas dengan NIM 18103. Lalu Niwayan Mika Sukmasari dengan NIM 18106. Dan Fernanda Veneta Putri Santoso dengan NIM 19034. Beberapa materi yang akan dibahas meliputi pengertian, ciri-ciri atau karakteristik, faktor penyebab, penanganan dan pendidikan khusus, serta yang terakhir kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian anak yang memiliki keunggulan dan bakat khusus. Menurut 4 ahli, yang pertama Gunarso tahun 91 dan 2008 serta Sudono tahun 2000, seseorang bisa dikatakan anak luar biasa apabila seseorang tersebut memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya. Kemudian, menurut De Porter dan Hernaki pada tahun 2000, anak berbakat memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pribadi yang positif maupun negatif. Hal ini tergantung dari bagaimana anak tersebut tumbuh dan berkembang dari lingkungan atau dari keluarganya. Lalu menurut Ade Sesiani pada tahun 2007 dan Agustina pada tahun 2014, anak-anak berbakat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus karena mereka berbeda dengan yang lain. Lalu Renzulli dalam Monks dan Boxrel tahun 1985, seseorang yang dikatakan berbakat apabila memiliki intelijensi di atas rata-rata, kreativitas yang tinggi, dan komitmen pada tugas yang sangat tinggi. Kemudian bisa disimpulkan bahwa anak gifted atau anak berbakat adalah seseorang yang memiliki keunikan yang khusus dalam bidang intelektual atau intellectual quotient yang berada di atas rata-rata, kreativitas, dan komitmen yang tinggi sesuai dengan hasil tesnya. Ada 3 tingkatan keberbakatan. Yang pertama itu moderate gifted, yaitu IQ-nya di antara 130 sampai dengan 140. Kemudian highly gifted itu dari 140 sampai 150 dan genius lebih dari 150. Selanjutnya adalah ciri-ciri atau karakteristik keberbakatan. Biasanya, anak yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas, dan menyukai atau gemar pada berbagai kegiatan maupun aktivitas yang kreatif. Mereka biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa percaya diri, lebih berani mengambil risiko dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Artinya, dalam melakukan sesuatu bagi mereka yang amat berarti, penting, dan disukai, tidak terlalu menghiraukan kritik atau ejekan orang lain. Lalu, menurut Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ada 20 ciri keterbakatan dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, ciri kemampuan belajar. Lalu yang kedua, ciri kreativitas. Yang ketiga, ciri pelibatan diri. Dan yang keempat, ciri kepribadian. Yaitu yang pertama, daya tangkap cepat, memiliki kecerdasan tinggi, mudah memecahkan masalah, kritis, pemikiran yang logis, kreativitas, memiliki keingintahuan yang besar, berani mengutarakan pendapat, aktif, memiliki inisiatif, memiliki tanggung jawab, tekun, teratur, teliti, memiliki ambisi untuk berprestasi, mempunyai rasa percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan, kepribadian yang baik,
taat pada peraturan, dan sopan dalam bersikap. Lalu berikutnya ada hasil penelitian M.R. Sampson yang di Amerika yang berjudul 300 Gifted Children. Karakteristik anak berbakat antara lain, yang pertama, memiliki rasa kepribadian yang dikembangkan, demikian pula rasa pertanggungjawaban pada kelompok kepemimpinan. Lalu yang kedua, menyukai dan lebih banyak meluangkan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membaca buku atau majalah fiktif, inovatif, dan kreatif. Lalu yang ketiga, meluangkan kesempatan mengembangkan sikap pribadi dan ekspresi diri. Lalu yang keempat, memiliki cara berpikir yang sangat kritis. Lalu yang kelima, memiliki perkembangan intelektual dan kecakapan yang baik sehingga tugas dan kerja berat tidak terlalu mengganggu. Kemudian yang berikutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi berbakat. Yang pertama ada faktor genetik. Nah, seperti yang kita tahu, genetik itu diwariskan oleh orang tua, dan dari genetik itu dapat mempengaruhi jenis dan juga perkembangan perilaku daripada seseorang. Jika orang tuanya adalah orang yang berbakat, maka dapat disimpulkan anaknya juga seperti itu, atau sebaliknya, jika seseorang diketahui berbakat, ada kemungkinan itu didapatkan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini adalah hal-hal non-genetik seperti gizi dan juga neurologis yang juga dapat mempengaruhi perkembangan intelijensi seseorang. Nah, kecukupan gizi dan juga keadaan neurologis seseorang itu akan sangat mempengaruhi. Sebuah studi dilakukan bahwa seseorang yang memiliki IQ tinggi ataupun orang yang berbakat itu memiliki kesamaan keunggulan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan juga kesehatannya. Kemudian, jika seseorang pernah mengalami suatu gangguan neurologis, hal itu dapat menyebabkan terjadinya keterbelakangan mental. Kemudian yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, hal ini yaitu hal-hal eksternal seperti stimulasi, kesempatan, harapan, tuntutan, dan juga imbalan yang didapat dari orang terdekatnya. Nah, suatu penelitian tentang anak-anak berbakat menunjukkan bahwa masa kecil mereka saat di dalam keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal-hal itu antara lain adanya minat pribadi dari orang tua terhadap bakat anak, dan orang tua memberikan dorongan pada anak untuk mengembangkan bakat tersebut. Yang kedua, orang tua dapat menjadi panutan ataupun memberikan contoh yang baik sehingga anak dapat mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian yang ketiga, ada pengajaran-pengajaran yang bersifat informal dan terjadi dalam berbagai situasi ataupun proses belajar. Nah, hal ini lebih bersifat eksplorasi dengan permainan-permainan. Kemudian yang berikutnya, keluarga ataupun orang tua dapat berinteraksi dengan konsultan ataupun orang-orang yang memahami keadaan anak-anak berbakat sehingga dapat menangani anaknya dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya ada perilaku-perilaku dan nilai yang diharapkan berkaitan dengan bakat anak dalam keluarga. Kemudian yang berikutnya, orang tua menjadi pengamat latihan-latihan, kemudian memberikan pengarahan apabila diperlukan, memberikan pengukuran untuk perilaku anak-anaknya, dan ini dilakukan dengan cara-cara yang terpuji dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Kemudian, orang tua di samping berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman ataupun yang kompeten, juga mencarikan instruktur dan guru khusus sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian, yang berikutnya, orang tua juga mendorong keikutsertaan anak dalam berbagai acara-acara positif, di mana bakat anak tersebut dapat dipertunjukkan kepada halayak ramai.
Selanjutnya akan dibahas terkait penanganan dan pendidikan khusus bagi anak dengan keunggulan dan bakat istimewa. Thomas Jefferson 1743 sampai 1826 pernah mengajukan konsepnya yang dikenal dengan istilah diffusion of education, yang menekankan bahwa setiap orang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat yang tidak sama, sehingga mereka pun akan menerima pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula halnya dengan anak-anak dengan bakat istimewa ini. Sudah seharusnya dan sepantasnya mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai untuk menumbuh kembangkan potensi keberbakatan yang mereka miliki. Wiener dalam Award 2008 menyatakan bahwa seringkali anak-anak berbakat akan terisolasi secara sosial dan tidak mendapatkan tantangan yang berarti di dalam kelas. Terlebih lagi jika model pengajaran yang diberikan oleh guru tidak memiliki daya tarik. Mengapa demikian? Karena situasi tersebut, situasi pengajaran yang tidak memiliki daya tarik, akan menjadikan mereka cepat merasa bosan, tidak termotivasi, dan cenderung mengganggu teman-teman lainnya. Nah, pada ujungnya, perilaku mereka inilah banyak kalangan pendidikan yang menggolongkan mereka sebagai anak yang nakal. Model pendidikan tradisional atau konvensional dengan memasukkan mereka pada sekolah reguler memiliki beberapa titik lemah. Yang pertama, anak berbakat mungkin saja mengalami frustasi karena mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan yang mereka harapkan. Kedua, karena rasa frustasi mereka ini, maka perilaku yang justru muncul adalah perilaku mengganggu teman-teman lainnya. Nah, dan jika hal ini terjadi, maka proses pembelajaran di dalam kelas pun juga akan terganggu. Yang ketiga, munculnya rasa bosan yang pada akhirnya menjadikan mereka enggan untuk masuk kelas atau bolos sekolah. Lalu bagaimana mengatasi hal tersebut? Nah, untuk itu, sudah seharusnya bagi mereka yang diidentifikasi memiliki keberbakatan, diberikan layanan pendidikan yang dapat menarik minat, menantang, dan meningkatkan daya kreativitas mereka. Penanganan anak dengan keunggulan dan bakat istimewa dapat dilakukan dengan yang pertama, mengelompokkan mereka pada kelas khusus. Siswa yang diidentifikasi memiliki keberbakatan dimasukkan dalam kelas khusus dengan para peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Yang kedua adalah dilaksanakannya program akselerasi, di mana program akselerasi ini adalah memindahkan murid secepat mungkin sesuai dengan kemajuan belajar dan kemampuan yang dimiliki individu dalam belajar. Nah, di mana proses pemindahan dan proses akselerasi ini dilakukan jika terlebih dahulu dilakukan tes akademik dan para peserta didik tersebut lulus atau dapat melaksanakan proses tes akademik tersebut dan mendapatkan hasil yang sesuai untuk syarat program akselerasi. Selanjutnya, Award 2008 mengajukan beberapa alternatif cara untuk meningkatkan perkembangan keberbakatan yang dimiliki anak-anak dengan keunggulan dan bakat istimewa. Antara lain, yang pertama, berikan tugas-tugas yang terindividualisasi, di mana tugas tersebut disesuaikan dengan kemampuan individual para peserta didiknya. Yang kedua, bentuklah kelompok belajar yang terdiri dari siswa yang memiliki minat dan kemampuan yang serupa. Yang ketiga, ajarkan keterampilan kognitif yang kompleks dalam konteks mata pelajaran tertentu. Yang keempat, berikanlah kesempatan untuk melakukan kajian secara mandiri tentang satu topik tertentu. Yang kelima, doronglah siswa untuk menerapkan sasaran yang tinggi pada hasil belajar dan pencapaian belajar mereka. Supriyadi pada tahun 1992 mengemukakan bahwa program pendidikan anak-anak berbakat dapat berupa yang pertama, program pengayaan dalam kelas biasa. Yang kedua, tersedianya guru tertentu
yang bertugas sebagai konsultan bagi anak-anak yang berbakat. Yang ketiga, tersedianya ruangan yang berisi sumber-sumber belajar yang dapat mereka manfaatkan untuk program pengayaan. Yang keempat, tersedianya mentor khusus untuk melatih anak-anak berbakat dalam keterampilan-keterampilan tertentu. Dan perlu ditekankan bahwa mentor ini bukanlah staf pengajar di sekolah atau pendidik di sekolah, melainkan ahli yang disewa oleh sekolah untuk kepentingan anak berbakat dan anak yang memiliki keunggulan. Yang kelima, studi mandiri dalam bentuk proyek. Dan yang keenam, kelas-kelas khusus berdasarkan minat dan bakat siswa. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan siswa yang memiliki keunggulan dan bakat istimewa. Yang pertama adalah kelebihan. Menurut Ormrod tahun 2008 ada beberapa kelebihan siswa yang memiliki bakat istimewa. Yang pertama itu adalah perbendaharaan kata yang kaya, artinya kemampuan berbahasa anak yang tinggi dan juga keterampilan membacanya di atas rata-rata dibanding dengan siswa lain atau anak lain. Selanjutnya adalah pengetahuan umum yang kaya. Berikut proses kognitif dan strategi belajar yang lebih canggih dan efisien. Kemudian fleksibilitas yang lebih besar dalam hal gagasan dan pendekatan terhadap tugas yang diberikan. Kemudian kemampuan belajar lebih cepat, mudah, dan juga mandiri dibanding dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya konsep diri yang positif, khususnya dalam kaitan dengan usaha-usaha akademis. Dan terakhir yaitu perkembangan sosial dan penyesuaian emosi di atas rata-rata. Kemudian kekurangan dari siswa yang memiliki keunggulan atau bakat istimewa. Menurut Busher dan Hickman tahun 1990 menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa, terutama tantangan dalam proses adaptasi, yaitu rasa tidak percaya, ragu, dan kurangnya self-esteem atau kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Bahkan menekan atau menyembunyikan kemampuan yang dimiliki dengan berusaha menjadi orang lain, karena terkadang siswa itu kurang nyaman akan perbedaannya dengan teman-teman sebayanya. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi juga bahwa seringkali anak dianggap sebagai siswa yang memiliki permasalahan dalam menaati aturan yang ditetapkan atau juga disebut dengan siswa yang nakal karena siswa ini lebih atau terlalu aktif. Jadi mereka tidak bisa duduk diam dan juga selalu mempertanyakan setiap penjelasan guru. Sehingga seringkali tampak seperti siswa yang sulit diatur atau sulit untuk diatur. Nah, kemudian terlalu perfeksionis atau siswa
terlalu menargetkan tingkat kesempurnaan. Nah, jadi ketika ketidaksesuaian tentang apa yang telah dilakukan dengan ekspektasi yang seharusnya bisa dicapai, anak bisa jadi memiliki masalah mental atau tidak bisa menerima jika hal itu terjadi. Jadi anak itu terlalu perfeksionis. Seperti itu. Jadi demikianlah yang bisa kami sampaikan terhadap pertemuan ini mengenai keunggulan dan juga bakat istimewa. Jadi selanjutnya mari teman-teman kita akan diskusi melalui LMS dan juga di Zoom bersama Ibu Nilo. Terima kasih.